Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali mata kuliah manajemen operasi, materinya desain barang dan jasa. Bagi perusahaan ya yang beralih dari teknologi tinggi ke teknologi rendah, ini desain produk dan jasa ini memainkan peranan yang sangat penting ya dalam mencapai keuntungan ya serta keberlangsungan hidupnya suatu organisasi atau perusahaan bisnis ya. Jadi setiap organisasi adalah yang menciptakan produk dan jasa. Tentunya produk dan jasa itu bisa ditawarkan ke konsumen. Nah, ini ada hubungannya ya, hubungan yang jelas antara desain produk atau barang ataupun jasa. Nah, ini untuk kesuksesan suatu organisasi. Nah, apa tujuannya? Tujuan suatu keputusan produk ya atau product decision. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Jadi tujuan untuk menciptakan suatu produk, nah ini tentunya merupakan strategi ya memenuhi permintaan konsumen dengan keunggulan bersaing terhadap perusahaan produk-produk lain ya, produk-produk dari perusahaan lain. Nah, desain produk atau jasa sendiri apa? Nah, desain produk atau jasa itu salah satu dari 10 keputusan dalam manajemen operasi. Jadi cakupan dari manajemen operasi salah satunya adalah desain produk atau jasa. Jadi kalau kalian nanti menjadi manajer operasi, maka bisa membuat atau mendesain produk atau jasa dalam mengembangkan suatu usaha di organisasi yang kalian pimpin nantinya. Dalam desain produk dan jasa tentunya harus ada pemilihan dalam pembuatan produk dan jasa. Apa saja pemilihan produk dan jasa, produk barang atau jasa? Yang pertama adalah pemilihan strategi produk. Nah, pemilihan strategi produk. Yang kedua, siklus hidup produk. 3, siklus hidup strategi. Dan keempat adalah analisis produk berdasarkan nilai. Nah, pemilihan produk dan jasa ini merupakan proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klaim ya, untuk dapat disampaikan ya kepada pelanggan atau klaim. Contohnya rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan. Nah, ini beberapa rumah sakit dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin ya, ada rumah sakit mata ya, atau THT dan lain sebagainya. Jadi pemilihan produk dan jasa ini suatu proses membentuk atau membuat produk tentunya yang dapat disajikan ya kepada konsumen. Contoh lain adalah Toyota Honda. Nah, Toyota Honda ini mendesain produknya dengan fast respon ya, yaitu cepat mengembangkan desain produk. Kalian bisa melihat pengembangan produk-produk ya dari Toyota, Honda. Nah, itu desain produknya begitu cepat, setiap tahun atau berapa tahun sekali itu akan berubah. Terus produk Cina strateginya, kalau produk Cina itu strateginya low cost ya,
biaya rendah. Nah, biaya rendah bisa mendesain produk dengan biaya rendah sehingga bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Tentunya dengan low cost tersebut ya tergantung dari kualitas produk juga mempengaruhi. Yang kedua terkait dengan pemilihan barang dan jasa ada siklus hidup. Nah, siklus hidup ini, siklus hidup produk ya, siklus hidup produk ini produk-produk yang diciptakan tentunya produk itu bisa juga tenggelam, bisa juga muncul atau bisa hidup ataupun mati ya. Dan kalian bisa melihat produk-produk yang ada di pasaran sekarang ya. Kadang-kadang produk tersebut tenggelam, hilang, nggak nampak ya, lihat di iklan-iklan. Tapi kadang-kadang berapa bulan kemudian muncul kembali. Nah, itu merupakan siklus hidup produk. Nah, produk dapat dikesampingkan oleh masyarakat ya, yang terus berubah. Ya. Nah, kehidupan produk itu ada 4 fase. Ada perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Nah, perkenalan ini bahwa produk ini baru muncul. Perhatikan ini merupakan gambar dari siklus hidup produk ya, siklus hidup produk. Nah, perkenalan ini produk yang baru diciptakan untuk dipasarkan ya, itu melalui tahap perkenalan. Nah, dalam tahap perkenalan ini biaya-biaya masih tinggi, biaya-biaya masih tinggi sehingga belum mendapatkan laba ya, karena di situ biaya-biaya promosi, biaya-biaya pembuatan produk dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini bahwa produk tersebut akan mengalami kenaikan, sehingga dengan adanya kenaikan ya, arus kas atau arus uang itu akan semakin meningkat ya, akan meningkat. Terus biaya pengembangan dan produksi juga akan semakin meningkat. Terus ada kematangan. Kematangan ini akan mendapatkan tahap produknya, maka organisasi atau perusahaan bisnis itu penjualannya akan tinggi ya. Nah, ini akan mendapatkan keuntungan yang besar, arus uangnya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga siklus kehidupan yang selanjutnya adalah penurunan. Nah, penurunan ini biasanya dari masyarakat akan mengalami kejenuhan. Sehingga daya beli atau minat masyarakat untuk membeli mengalami penurunan. Nah, itu dengan adanya penurunan itu pendapatan penjualan berkurang, terus produk juga akan menurun ya, sehingga biasanya akan mengalami kerugian. Nah, mengatasi penurunan ini biasanya perusahaan akan membuat inovasi-inovasi baru atau memperbaiki produk-produk lama ya. Itu siklus hidup produk. Siklus hidup produk ini ya. Fase perkenalan pengertiannya adalah karena produk-produk fase perkenalan ini sedang disesuaikan dengan kondisi pasar. Jadi dari mulai teknik produksi ya, pengeluaran lain, penelitian, pengembangan produk, ya, modifikasi, pengembangan pemasok. Nah, ini sehingga menggunakan biaya yang tinggi, sehingga arus kas belum masih ini belum mendapatkan keuntungan. Fase pertumbuhan ini desain produk telah mulai stabil ya, perlukan peramalan kebutuhan kapasitas ya. Nah, penambahan kapasitas atau peningkatan kapasitas yang sudah ada untuk menampung peningkatan permintaan produk. Nah, ini dimungkinkan arus kas akan semakin meningkat, produk juga meningkat, penjualan juga semakin meningkat. Terus fase kematangan. Nah, ini
sebuah produk mencapai kematangan, pesaingnya mulai bermunculan, produk dalam jumlah besar, inovasi sangat sesuai pada fase ini, sehingga pengendalian biaya yang lebih baik, ya, berkurangnya pemilihan dan pemotongan lini produk mungkin akan efektif atau diperlukan untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Fase penurunan ini manajemen perlu sedikit kejam pada produk yang siklus hidupnya mendekati batas akhir. Produk ini hampir mati, biasanya adalah produk buruk bagi investasi, sumber daya dan kemampuan manajernya, kecuali jika produk yang hampir mati ini memberikan kontribusi yang unik bagi reputasi perusahaan. Itu fase-fase daripada siklus hidup produk. Jadi produk-produk yang beredar di pasaran itu mempunyai siklus, ya, fase atau siklus kehidupan produk. Jadi ada tahap perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Itu perlu kalian ketahui atau kalian amati, ya. Produk-produk yang beredar di pasar itu bahwa mempunyai siklus hidup produk. Selanjutnya desain barang dan jasa, yaitu terkait dengan penciptaan produk baru. Nah, penciptaan produk baru yang pertama adalah memahami pelanggan. Bagaimana kita harus menciptakan produk-produk baru? Apa yang harus diperhatikan? Yaitu satu, memahami pelanggan. Memahami pelanggan ini merupakan isu utama dalam pengembangan produk baru. Ya, banyak produk-produk yang baru bermunculan, ya, secara komersial, ya. Ini sangat penting, ya, bahwa dalam pemikiran, ya, produk-produk yang dimunculkan biasanya dikembangkan oleh pengguna utama, ya, perusahaan, ya, organisasi atau individu. Nah, ini melihat dari siapa yang memimpin tren pasar dan mempunyai kebutuhan yang jauh di depan pengguna-pengguna biasanya. Nah, ini memahami pelanggan ini bahwa produk tersebut kita harus memahami keinginan pelanggan yang sebenarnya seperti apa, sehingga dalam penciptaan produk, ya, sesuai dengan harapan yang diinginkan pelanggan. Yang kedua adalah perubahan ekonomis. Perubahan ekonomis ini biasanya membawa peningkatan kemakmuran, ya, dalam jangka panjang, ya. Ini menyebabkan siklus ekonomi, ada perubahan, jadi perubahan harga, ya, perubahan harga produk. Semakin banyak orang yang membeli, ya, produk kita, ya, maka permintaannya juga semakin besar. Selanjutnya adalah perubahan sosiologis dan demografis. Perubahan sosiologis dan demografis ini muncul dalam faktor-faktor tertentu, yaitu dengan sering menurunnya tren, ya, mengubah preferensi ukuran untuk rumah, apartemen, dan mobil. Nah, ini menurunnya tren konsumen untuk membeli, ya. Terus perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini terkait dengan teknologi, contohnya telepon, ya, smartphone, ya, itu. Selanjutnya adalah perubahan politik dan hukum. Ini membentuk kesepakatan dagang atau tarif aturan, ya. Jadi penciptaan produk ini bisa mempertimbangkan perubahan politik dan hukum terkait dengan aturan-aturan. Ada perubahan-perubahan lain yang muncul melalui kebiasaan pasar, profesi pemasok, dan distributor. Itu kalau kita menciptakan produk baru perlu dipahami, perlu ditinjau
6 poin ini. Peninjauan terhadap memahami pelanggan, perubahan ekonomi, perubahan sosiologis, demografis, ya, teknologi, peralatan, perubahan politik, ya, perubahan lainnya. Pengembangan produk. Nah, ini pengembangan produk. Nah, dalam desain produk itu kita juga harus tahu bagaimana pengembangan produk. Nah, sistem pengembangan produk ini sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang. Ini merupakan dinamika pasar siklus hidup produk dalam kemampuan organisasi. Nah, perusahaan harus mempunyai dana untuk mengembangkan produk. Jadi dalam pengembangan produk baru oleh perusahaan atau pelaku bisnis atau organisasi bisnis tentunya harus mempunyai dana, ya, dana untuk mengembangkan produk, ya, memahami perubahan yang terus terjadi di pasar, mempunyai potensi yang diperlukan dan sumber daya. Jadi sumber daya yang diperlukan juga besar dalam pengembangan produk baru. Terkait dengan penelitian terhadap pengembangan produk, ya, itu memerlukan biaya juga dalam pengembangan produk. Jadi sistem pengembangan produk tersebut perlu diperhatikan karena terkait dengan keputusan produk terhadap bisnisnya, ya. Bagaimana sistem pemasarannya, ya, bagaimana arus keuangannya. Nah, itu perlu pertimbangan dalam pengembangan produk. Yang kedua, terkait dengan pengembangan produk harus memperhatikan fungsi kualitas. Nah, fungsi kualitas, quality function deployment, ya. Nah, ini suatu proses untuk menentukan kebutuhan pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggan itu bisa ditentukan, ya, oleh manajer operasional. Nah, bisa menerjemahkan ke dalam atribut yang dapat dimengerti, dilakukan di setiap area fungsional. Alat fungsi kualitas ini adalah rumah kualitas. Nah, ini rumah kualitas ini merupakan sebuah teknik grafis untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan pelanggan dan produk dan jasa. Apa saja sih keinginan pelanggan? Apa pelanggan inginkan dalam produk ini? Nah, itu namanya rumah kualitas. Terus mengidentifikasi, ya, bagaimana barang jasa yang dapat memuaskan keinginan pelanggan, ya, hubungan keinginan pelanggan, berapa banyak produk. Nah, itu termasuk ke dalam rumah kualitas, alat quality fungsi deployment, ya. Nah, ini langkah membangun rumah kualitas. Ya, pertama, kenali keinginan pelanggan. Yang kedua, kenali bagaimana produk jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. Hubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi pelanggan. Keempat, kenali hubungan antara sejumlah bagaimana pada perusahaan. Buat tingkatan kepentingan, evaluasi produk pesaing, dan menentukan atribut teknis yang diinginkan, ya. Nah, ini mengidentifikasi keinginan ini biasanya perusahaan ingin mengetahui produk apa yang diinginkan oleh pelanggan ini melalui riset, ya, penelitian, ya, di pasar. Yang kedua, kenali bagaimana produk jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. Nah, ini mengidentifikasi, ya, karakteristik produk, ya, terus fiturnya, atributnya, ya, supaya menunjukkan bagaimana mereka memuaskan keinginan pelanggan. Ya, smartphone Samsung, smartphone Apple, ya. Nah, itu
mereka melalui riset apa sih keinginan pelanggan, termasuk yang diinginkan kalau menciptakan produk smartphone. Nah, mereka melakukan penelitian yang diinginkan kameranya lebih tinggi, lebih besar, terus memorinya dan lain sebagainya. Terus hubungkan keinginan pelanggan dengan beberapa banyak produk. Nah, ini harus membangun sebuah matrik ya. Nah, sebuah matrik, membangun sebuah matrik hubungan keinginan pelanggan. Terus keempat, kenali hubungan antara sejumlah bagaimana perusahaan. Nah, ini bagaimana melakukan beberapa ikatan bersama-sama, misalnya terdapat hubungan yang tinggi antara kebutuhan listrik rendah, ya, terus fokus otomotif, ya, dan lain sebagainya. Terus mengembangkan peringkat buat tingkat kepentingan. Nah, buat tingkatan kepentingan ini menggunakan peringkat kepentingan pelanggan. Nah, ini bobot untuk ditunjukkan kepada matrik ya, mengikut peringkat. Ada contohnya nanti. Terus mengevaluasi persaingan produk ya. Ini biasanya seberapa baik pesaing produk untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ini dilakukan evaluasi. Terus menentukan atribut teknis ya. Ini terkait dengan kinerja kompetitor melawan atribut-atribut. Nah, ini langkah membangun rumah kualitas. Nah, ini matriknya ya, matrik hubungan antara matrik rumah kualitas. Nah, ini ada hubungan antara hal-hal yang dapat dilakukan, apa yang dapat dilakukan, bagaimana organisasi ya. Nah, ini membuat atributnya dulu, yang 7 langkah tadi ya. Setelah dibuat, ini contoh rumah kualitas. Nah, maka dibuatlah apa yang diinginkan pelanggan ya. Yang pertama tadi mengidentifikasi keinginan pelanggan. Pertama, yang diinginkan pelanggan adalah ringan, mudah digunakan, dapat diandalkan, mudah dipegang dengan stabil, koreksi warna. Nah, terus apalagi mengidentifikasi hubungan keinginan ya, hubungan keinginan apa? Nah, di sini disebutkan ya, apa yang dapat dilakukan, bagaimana organisasi menerjemahkan keinginan pelanggan ya, kebutuhan hemat listrik, komponen autofocus, plan palet, desain ya, tingkat kepentingannya. Nanti ada ini ya, matrik-matrik yang harus diisi ya. Nah, selanjutnya tingkat kepentingan ada 3, 4, 5, 2, 1 ya. Nah, terus ada nilai bobot. Nah, ini ditentukan semuanya. Ya, hubungan antara hal-hal yang dapat dilakukan. Kalau bintang hubungannya tinggi, jadi nilainya 5. Hubungan yang sedang berarti 3. Hubungan yang rendah 1, tanda bintang. Nah, ini merupakan matrik rumah kualitas ya. Nah, ada penilaian kompetitif, ada G, F, C ya. G itu baik, sedang, jelek ya. Nah, ini salah satu contoh dari pembuatan rumah kualitas, yaitu yang menggunakan matrik. Nah, ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya setelah penciptaan produk, pengembangan produk, maka ada namanya peluncuran desain produk. Nah, peluncuran desain produk ini diantaranya harus desainnya yang baik. Nah, ya, desainnya yang baik. Ya. Peluncuran desain produk, ya, yaitu desain yang baik. Desain yang baik ini, ya. Nah, ini
Kenapa harus ada peluncuran desain produk ya? Karena dalam struktur organisasi perusahaan yang baik ya, dalam pengembangan produk tentunya dalam meluncurkan desain produk juga harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Karena produk tersebut berkaitan dengan pemenuhan kepuasan kebutuhan konsumen, sehingga dalam peluncuran desain produk harus mempertimbangkan desainnya yang baik ya. Nah, ini sangat penting ya, desain sebuah produk, desain yang baik atau tangguh. Nah, ini artinya bahwa produk didesain yang sangat baik dengan variasi-variasi ya, maupun perakitan produk tersebut yang lebih baik ya. Yang kedua, desain modular. Nah, desain modular ini menawarkan fleksibilitas baik bagi produksi maupun bagi pemasaran. Nah, ini manajer operasional menilai dengan adanya desain modular ini produk membantu karena sangat membantu bagi manajer operasional ya dalam pengembangan produksi dan perubahan-perubahan produk lainnya. Terus desain berbantu komputer. Nah, dalam peluncuran desain produk ya, harus dibantu dengan komputer, CAD ya, dan CAM, manufaktur berbantu komputer. Jadi mendesain produk itu menggunakan alat yaitu komputer. Nah, ini penggunaan komputer ini untuk membantu mendesain produk, mempersiapkan dokumen teknis ya secara baik ya. Karena di komputer itu bisa membuat desain produk beberapa dimensi, bisa 3 dimensi ya. Nah, sehingga tampilan maupun baiknya desain produk itu bisa dilihat lebih baik dari manual ya, itu kalau menggunakan komputer. Yang selanjutnya adalah teknologi realitas virtual. Nah, ini merupakan bentuk visual dari komunikasi ya. Ini teknologi visual dari komunikasi sehingga bisa real produknya, itu bisa dilihat seperti real, namun memungkinkan pengguna juga untuk merespon secara interaktif ya. Jadi bentuk visual dari komunikasi di mana gambar menggantikan bentuk sebenarnya dan biasanya memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Itu peluncuran desain produk menggunakan teknologi realitas. Keenam, analisis nilai. Analisis nilai ini suatu tinjauan atas produk sukses untuk memberikan andil selama proses produksi. Ini teknik analisis nilai ini memberikan peningkatan yang mengarahkan baik kepada produk yang lebih baik maupun produk yang lebih ekonomis ya. Yang selanjutnya adalah penilaian berkelanjutan ya. Siklus hidup. Nah, ini biasanya manajer akan mengevaluasi pilihan produk ya, ini secara berkelanjutan ya. Nah, ini cara untuk melakukan penilaian siklus hidup ya, itu secara berkelanjutan, berarti untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan pelanggan, tentunya pemenuhan itu harus ada evaluasi ya terhadap produk-produk
yang diciptakan. Nah, ini penilaian keberlanjutan siklus hidup. Rangkaian kesatuan pengembangan produk. Nah, ini ada kompetensi persaingan berdasarkan waktu. Nah, ini persaingan dipengaruhi oleh waktu, mengembangkan produk dengan cepat dan melemparnya ke pasar. Nah, dalam pengembangan produk ada rangkaian kesatuan, ya, yaitu rangkaian berdasarkan waktu. Contoh, perusahaan obat menginvestasikan waktu rata-rata 12-15 tahun dan hanya $400 juta, ya, mendapatkan penghasilan untuk setiap obat baru 1 dari 5 yang benar-benar sukses. Ini rangkaian kesatuan pengembangan waktu. Ada strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk ada dua, ada strategi pengembangan eksternal dan internal. Strategi pengembangan eksternal ini biasanya aliansi, ya, usaha patungan, membeli teknologi atau keahlian dengan mengakuisisi pihak pengembang. Kalau internal, migrasi produk yang ada, perbaikan terhadap produk yang ada, pengembangan produk baru secara internal. Nah, jadi ada pengembangan produk, ya, pengembangan produk yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, dengan strategi pengembangan eksternal dan internal. Jadi kalau pengembangan secara internal itu dengan aliansi dengan perusahaan lain, terus patungan, ya, atau membeli teknologi atau keahlian, ya, untuk mengembangkan ke produk. Kalau internalnya, ya, migrasi produk yang ada, menggabungkan produk yang sudah ada atau memperbaiki produk-produk yang ada, ya. Nah, itu strategi pengembangan produk. Pendefinisian produk, barang dan jasa baru pilih untuk diperkenalkan, ya. Barang dan jasa harus didefinisikan, ya. Jadi sebelum diperkenalkan perlu harus didefinisikan barang dan jasa tersebut, bahwa sebuah barang dan jasa didefinisikan dari segi fungsinya, apa yang dapat dilakukan olehnya. Jadi kalau kita menciptakan produk harus bisa didefinisikan. Contohnya yaitu yang gampang, ya. Yang gampang itu adalah mendefinisikan produk, ya, smartphone. Nah, berarti smartphone itu untuk apa? Untuk fungsinya untuk apa? Untuk video call, untuk telepon, untuk apa saja, ya. Terus laptop, ya, laptop itu didefinisikan apa fungsinya? Oh, laptop tersebut bisa untuk dipergunakan untuk internet, untuk apalagi, hanya dua, makanya untuk internet dan pengerjaan yang lainnya. Nah, itu dalam penciptaan produk juga harus ada fungsinya, produk itu untuk apa. Terus produk tersebut juga harus dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat dicapai. Nah, itu pendefinisian produk. Contoh, ya, pada industri jasa makanan, daftar bahan baku diwujudkan dalam standar pengendalian porsi. Nah, pelindung asuransi, dokumen hukum yang disebut polis. Nah, itu contoh, salah satu contohnya seperti itu. Dokumen untuk produksi. Nah, dokumen-dokumen untuk produksi ada gambar perakitan, ya. Gambar perakitan ini menunjukkan gambaran jelas suatu produk, ya. Biasanya gambar 3 dimensi, ya. Ya, sebelum kita memproduksi, ya, ada contoh gambarnya. Dua, ada diagram perakitan. Nah, diagram perakitan ini suatu grafik yang dimaksudkan untuk mendefinisikan bagaimana komponen mengalir ke dalam sub perakitan dan produk akhir, ya.
Terus ada lembar rute. Lembar rute ini suatu daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen dengan material yang terspesifikasi dalam tagihan material. Terus ada perintah kerja atau petunjuk kerja, instruksi untuk membuat sejumlah item tertentu yang diminta. Ya, ada engineering change notice, ya. Ada manajemen konfigurasi, ya. Engine change notice ini koreksi atau modifikasi suatu gambar teknis atau tagihan material, ya. Itu engine, ya. Manajemen konfigurasi ini suatu sistem di mana rencana dan perubahan komponen suatu produk diidentifikasi dengan akurat. Itu manajemen konfigurasi. Nah, ada desain jasa. Desain jasa bahwa jasa juga bisa didesain, ya. Nah, melalui analisis jaringan rantai proses, penambahan efisiensi jasa dan dokumen untuk jasa. Analisis jaringan proses ini analisis yang memfokuskan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Ini analisis jaringan proses. Nah, analisis jaringan proses ini dikembangkan oleh Prof. Scott Sampson, ya, memusatkan mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya, ya. Jadi analisis jaringan proses ini dikembangkan Profesor Scott Sampson yang didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Sedangkan penambahan efisiensi dan jasa, ini penambahan efisiensi dan jasa ini terkait dengan keterlibatan pelanggan dalam desain atau penyampaian jasa, ya. Jadi tantangannya ini sangat sulit, ya, karena untuk meningkatkan efisiensi dan jasa, ya, juga harus membatasi interaksinya, ya. Yaitu membatasi opsi, menunda kostumisasi, modularisasi, otomatisasi. Nah, ini penambahan efisiensi, ya. Karena penambahan efisiensi ini jasa ini biasanya produktivitas jasa ini rendah, ya. Sehingga untuk penambahan efisiensi ini harus dilibatkan pelanggan, ya, dalam desain atau penyampaian jasa. Jadi perlu riset juga, ya, untuk penambahan efisiensi apa yang diinginkan pelanggan terkait dengan efisiensi jasa. Terus ada dokumen untuk jasa. Dokumen untuk jasa ini terkait dengan instruksi pekerjaan, ya. Terkait dengan instruksi pekerjaan. Terus misalnya produk sebuah bank dalam bentuk cek tabungan, kredit, pinjaman, dan lain sebagainya. Nah, ini interaksi antar partisipan, ya, tidak berjalan baik, ya. Jika interaksi antar partisipan tidak berjalan baik, ya, maka produk mungkin diterima dengan cara yang buruk. Karena apa? Karena instruksi pekerjaan atau naskah yang ini tidak sesuai, ya, yang diharapkan oleh konsumen, ya. Nah, itu desain dan jasa. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan desain barang dan jasa. Terima kasih.
Saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.